Halo semua, kembali lagi di Map Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kisah horor, yang mana kisah horor di part kemarin sudah dijelaskan. Nah, kali ini gua akan menjelaskan terkait kisah horor selanjutnya, yang mana ini sebelum kita mulai cerita horornya, ada baik kalian subscribe dulu channel ini biar kalian mendapatkan update-update selanjutnya. Aku lalu ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi tadi ke teras rumah untuk bersantai sejenak sebelum pergi berkebun. Dari jauh aku melihat istriku berjalan ke arah rumah sambil menggendong anakku. "Dari mana, Mah?" tanyaku. "Dari rumah Mas Dimas," kata istriku. Dimas adalah sepupuku. Rumahnya kurang lebih 50 meteran dari rumahku. "Jemuran di samping kamu yang rapihin ya?" kataku sambil menghidupkan sebatang rokok. "Ndak, Mas. Tadi anakmu ini panas. Lalu aku cepet-cepet ke rumah Dimas. Karena aku pikir anaknya kan habis sakit. Nah, jadi mungkin obat panasnya masih ada. Ini alhamdulillah sudah adem," kata istriku sambil berjalan ke dalam rumah. "Lalu siapa yang membereskan jemuran tadi?" "Ah, paling bapak ataupun ibu," pikirnya lah dalam hati. Setelah kopi di cangkir sudah habis, aku lalu mandi dan bersiap berkebun. Tak lupa aku pastikan kondisi anakku yang tadi pagi sempat panas. Dan setelah dirasa sudah agak mendingan, aku pun pamitlah kepada istriku. Peralatan tempurku dan bekal makan pun tak lupa aku bawa. Hari ini cuaca sangat cerah. Melihat hasil kebunku tumbuh dengan subur membuat aku sangat bersemangat pagi ini. "Malam ini pasti laku banyak nih," ungkapnya di dalam hati. Hari sudah menjelang sore. Setelah kurapihkan peralatan tempurku, aku pun pergi menuju rumah. Hasil kebunku pun telah kusiapkan agar bisa kubawa ke pasar nanti malam. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa tetangga yang menitipkan hasil kebun mereka juga untuk aku bantu jual di pasar nanti. "Mah, aku mau ambil air wudhu dulu ya untuk mandi," kataku kepada istriku. "Iya, Mas, sekalian seember lagi ya untuk aku," kata istriku. Aku lalu mengambil 2 buah ember agak besar dari kamar mandi dan bergegas pergi ke mata air untuk mengambil air di sana. Mumpung hari belum gelap juga, pikirku. Mengingat kejadian tadi malam masih membuatku agak sedikit takut jika malam-malam harus ke sana lagi. Di tengah perjalanan aku melihat seorang pria berjalan di depanku. Dan setelah kuperhatikan, dia adalah Miswan, sahabatku. Terlihat dia juga membawa 2 buah ember yang dia pikul menggunakan potongan bambu. "Syukurlah Anda barengan." Aku pun mempercepat langkahku. "Woi Wan," kataku yang masih berada di belakangnya. Namun dia tidak menjawab dan terus melangkahkan kakinya. "Ngambil air juga ya? Kita bareng aja, Wan. Soalnya kalau sendiri aku masih takut," kataku yang kini telah berada di sampingnya.
Semalam aku melihat pocong Wan di sana. Hi, amit-amit deh, kataku. Nah, ini adalah awal dari keanehan itu muncul. Aku terus mengajak bicara Miss Wan. Namun, Miss Wan masih saja diam dan terus melangkahkan kakinya. Saat itu, aku hanya berpikir mungkin dia sakit atau bagaimana. Lagi pula, tidak ada yang penting dari setiap ucapanku ke dia. Sesampainya di mata air itu, aku mempersilahkan Miss Wan terlebih dahulu untuk mengambil air. Sementara aku hanya duduk di samping mata air itu sambil memandangi jalur yang tadi kami lewati. Deretan pohon bambu itu membuatku merinding. Memang banyak sekali cerita dari warga yang menemui sosok makhluk yang halus di sana. Tiba-tiba dari jauh, aku melihat dua orang pemuda yang berjalan ke arahku, sambil memikul ember di pundakku. Dua orang itu pun tengah asik berbincang-bincang ketika sudah berjarak sekitar beberapa meter dari tempatku. Betapa terkejutnya aku. Dua orang tadi, salah satunya adalah Miss Wan, dan satunya adalah Budi. Dua orang sahabatku, lalu siapa yang sedari tadi bersamaku? Aku lalu celingak-celinguk mencari Miss Wan yang tadi bersamaku. Namun tidak ada siapa-siapa di sini. Aku kembali menoleh ke dua orang tadi yang jaraknya sudah dekat denganku. Hadi, kenapa lu kayak orang bingung gitu? Tanya Miss Wan. Wan, tadi lu di sini kan sama gua? Tanyaku. Apaan sih? Orang gua baru sampai ini, jangan ngomong sembarangan ah. Wah, mau nakut-nakutin kamu ya, Di, kata Budi. Sudahlah, aku duluan ya ambil airnya. Aku benar-benar masih bingung saat itu. Tadi aku benar-benar berjalan dan ngajak ngobrol Miss Wan. Kalau memang Miss Wan yang ini yang asli, lalu yang tadi siapa? Beberapa lama kemudian kami telah selesai mengambil air dari mata air itu. Lalu kami semua berjalan ke arah desa kami dan berpencar ke rumah masing-masing. Aku masih menutup mulut dari istriku untuk semua kejadian yang aneh yang aku alami. Karena aku khawatir dia takut ketika aku tinggal sendiri ke pasar pada malam harinya. Nah, selesai mandi dan makan, aku pun istirahat sebentar sambil menunggu waktu Isya datang. Selesai sholat Isya, aku lalu merebahkan tubuhku untuk istirahat sebentar sebelum ke pasar nanti malam. Mas, bangun mas, sudah jam 10, kata istriku. Iya mah, ucapku kembali. Aku pun melangkahkan kaki ke kamar mandi. Setelah mencuci muka, aku mengambil setengah baskom air untuk mengelap motor kesayanganku. Setelah dirasa agak bersihan, aku menaikkan keranjang karung goniku ke jok belakang motor dan memasukkan hasil kebun ke dalam keranjang tersebut. Dan alhamdulillah hasil kebun kali ini sangat bagus dan segar-segar. Karena hasil kebun telah terangkut semua, aku lalu mengikatnya dengan tali agar tidak terjatuh nanti. Aku lalu berpamitan dengan istriku dan mulai mengendarai sepeda motorku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada hal-hal aneh lagi di jalan. Motorku terus melaju di atas jalan setapak dan berbatu ini. Ketika akan melewati jalan menanjak yang berada di depan pemakaman, aku menarik gas motorku kuat-kuat, berharap kejadian kemarin tidak terulang lagi. Akhirnya motorku pun berhasil melewati jalan itu, meskipun kadang mengalami slip karena kondisi jalannya yang masih berbatu.
Jalur yang kutempuh memang seperti sebuah tantangan sendiri untukku. Karena bisa kalian bayangkan, di jalur gelap yang rusak, kalian hanya memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang tua. Belum lagi jalur di depan pemakaman itu agak menanjak, seolah dibuat sengaja menakutiku yang memang sedikit pengecut. Kini aku tinggal melewati jalur yang membelah hutan angker itu. Jalur sepi sepanjang beberapa kilometer itu adalah tantangan terberat setiap kali aku pergi ke pasar. Aku kembali menarik gas kuat-kuat. Kedua mataku sedikit aku sipitkan dan hanya fokus pada kondisi jalan di depanku saja. Karena takut ada sesuatu yang mengganggu penglihatanku di jalan nanti. Motor jangan mati, motor jangan mati, motor jangan mati. Benar saja, aku seperti melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, namun tanpa kepala. Bodohnya aku, mata yang sudah fokus menatap ke arah depan, kenapa aku melirik ke samping dan memperhatikan terus sosok itu. Aku terus menancap gas, tidak peduli dengan apa yang aku lihat barusan. Sampai aku bertemu dengan sebuah desa kecil tempat aku bertemu dengan 5 orang yang membantuku kemarin malam. Sesampainya di desa kecil itu, aku tidak melihat siapapun di sana. Suasana sangat sepi sekali malam itu. Hanya ada lentera-lentera yang tergantung di setiap dinding rumah. Desa kecil ini berada di pinggir jalan utama. Hanya ada sekitar 40-50 rumah saja di sana. Biasanya di jam-jam segini selalu ada 1 atau 2 orang yang juga hendak ke pasar. Mungkin sudah pada jalan kali, pikirku. Aku lalu kembali menarik gas motorku kuat-kuat dan berharap bisa cepat sampai ke pasar. Pada saat berada di sebuah tikungan, aku kembali melihat ada seseorang yang duduk di atas dahan sebuah pohon yang sedikit menjuntai ke arah jalan. Aku kaget bukan main. Sosok itu seperti hendak menjatuhkan badannya ke arahku. Aku lantas membelokkan stang motorku ke arah kanan jalan dan hampir-hampir membuat aku terjatuh. Aku berusaha menyeimbangkan laju motorku dan berhasil menjauhi pohon itu beserta makhluk yang berada di sana. Setelah melalui perjalanan yang begitu mendebarkan, akhirnya tibalah aku di pasar. Rasa takut perlahan mulai hilang. Aku berusaha menyapa setiap orang yang kujumpai. Ya, pasar ini memang sudah seperti rumah kedua untukku. Sudah banyak para pedagang di sini yang kenal denganku. Aku mulai menggelar sebuah terpal dan menjajakan hasil kebunku di sana. Di sebelahku ada seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-60 tahunan. Dia adalah Pak Regar. Pria asal Batak ini menjual ayam potong. Walaupun wajahnya terlihat sangar, namun siapa yang sangka pria ini adalah seorang yang baik. Dia meminjamkan uang kepada para pedagang di sana yang sedang membutuhkan modal, dan para peminjam tidak ditargetkan bunga pinjaman darinya. Ya, bisa dibilang jika mau kasih lebih dari pokok uang yang dia pinjam, ya silahkan saja. Namun jika tidak, juga tidak masalah. "Baru datang kau, Di," kata dia. "Iya Pak, tadi sempat diganggu makhluk halus waktu lewat hutan di dekat rumah saya." "Bah, makhluk apa yang berani ganggu kau?" "Ya setan di sana Pak." "Jangan takut kau, Di. Makhluk begitu jika kita takut dia malah makin berani." "Ya bagaimana tidak takut Pak, orang saya juga pengecut." "Ah, ini kau beri sesuatu. Aku dapat ini bukan dari orang sembarangan.
Jika kau nampak makhluk itu lagi, kau lempar saja pakai ini." "Apa ini, Pak?" kataku sambil melihat-lihat lebih jelas lagi. "Ah, hanya garam biasa," pikirku dalam hati. "Itu ular kobra, Di." "Ya garam lah. Tapi itu bukan garam biasa. Nanti bagi 2 denganku ya. Kau bisa tambah dengan garam kasar di rumahmu jika itu mau habis." "Hahaha, Pak Regar bisa aja." "Oke Pak, terima kasih ya Pak." "Ah, sama-sama." Matahari mulai menampakkan sinarnya. Pertanda sudah waktunya beres-beres. Setelah semua perlengkapanku sudah siap semua di atas motor, aku pun pamitan kepada Pak Regar. Saat hendak menghidupkan motorku dan beranjak pulang, aku melihat rombongan Bang Aswin, Bang Imam, dan beberapa pemuda dari kampung tetangga. Kami pun berjalan beriringan sampai ke tujuan masing-masing. Sesampainya di rumah, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Aku langsung ke kamar mandi dan mengganti pakaian. Istriku telah menyiapkan sarapan untukku yang sudah tersusun rapi di atas meja. Setelah agak segar, aku langsung menyantap makanan itu. "Nanti habis makan mau ngopi dulu atau langsung tidur, Mas?" "Aku langsung tidur kali mah, capek banget." "Ya sudah, aku mau ke rumah Pak Rahman dulu ya, mau bantu-bantu di sana." "Bantu-bantu apa, Mah? Memang ada acara apa?" "Loh, Mas tidak tahu ya? Si Miswan meninggal kan, Mas?" Nasi yang sedang kukunyah seakan-akan keluar lagi mendengar berita yang begitu mengejutkan dari istriku. Bagaimana tidak? Kemarin sore Miswan dan aku baru saja ngobrol di mata air itu. Walaupun awalnya ada Miswan palsu yang menemaniku di sana. "Serius kamu, Mah?" "Iya, Mas. Tadi pagi dia dan Budi mau nyebrang ke desa sebelah. Namun mereka tidak naik motor. Nah, mereka lewat kali yang di bawah itu loh, Mas. Lalu sampai tengah-tengah perahu mereka terbalik dan Miswan mati tenggelam." Bagaimana bisa Miswan yang jago berenang bisa mati tenggelam, sedangkan Budi yang tidak bisa berenang malah selamat? Sewaktu kecil kami sering bermain-main di kali itu. Kali itu memang sangat lebar. Di tepi kali itu terdapat 2 buah perahu yang disediakan di sana untuk kepentingan warga yang hendak menyeberang ke desa sebelah. Begitupun sebaliknya. Aku masih tidak habis pikir dengan peristiwa ini. Jangan-jangan yang kemarin aku lihat di mata air itu adalah pertanda akan kehilangan seorang sahabat kecilku, yaitu Miswan. "Ya sudah ya Mas, aku jalan dulu." "Iya Mah, hati-hati, nanti aku nyusul deh." Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus memikirkan peristiwa ini. Kematian Miswan benar-benar di luar akal sehatku. Aku harus menemui Budi untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Aku segera menghabiskan sarapanku dan bergegas ke rumah Miswan karena aku pikir Budi juga pasti ada di sana. Sesampainya di rumah Miswan, rumah itu sudah didatangi banyak orang. Aku lalu masuk ke dalam rumah Miswan dan kulihat jenazah Miswan sudah dikapani dan siap untuk dikuburkan. Setelah jenazah itu di sebelah jenazah itu ada Budi yang masih terlihat syok. Aku lalu menghampiri Budi dan memberikan kode untuk bicara di luar. Kami duduk agak menjauh dari keramaian. Tanpa basa-basi, aku langsung menanyakan kronologi sebenarnya atas peristiwa itu. Dengan suara masih menahan tangis, Budi menceritakan semuanya kepadaku. Pagi itu mereka berniat untuk pergi ke desa sebelah.
dengan maksud menanyakan informasi pekerjaan dari salah satu kerabat Miswan yang tinggal di sana. Awalnya Budi sudah menyarankan untuk naik motor saja, mengambil jalur memutari kali tersebut. Karena Budi memang tidak bisa berenang dan takut sekali dengan kali itu, mengingat sewaktu kecil dia pernah tenggelam di sana. Namun, Miswan memaksa dan berjanji akan menolongnya jika terjadi apa-apa nantinya. Dengan terpaksa pun Budi ikut dan menurut, dan akhirnya mereka sepakat untuk melewati kali besar tersebut. Mereka menggunakan satu buah perahu kecil di sana. Arus pun terlihat sangat tenang saat itu. Namun entah kenapa saat tiba di tengah kali, perahu mereka seperti ada yang mendorong dari samping dan mengembalikan mereka berdua. Saat pertama kali jatuh, mereka berdua sudah sempat pegangan. Ada perahu yang sudah dalam posisi terbalik. Namun tiba-tiba Miswan seperti ditarik dari bawah oleh sesuatu. Miswan sempat berontak dan pegangan erat pada tangan kanan Budi. Dan Budi pun sekuat tenaga menarik Miswan sambil tangan kirinya berpegangan erat di perahu tadi. Karena tidak sanggup menahan kuatnya tarikan dari bawah, Miswan akhirnya melepaskan pegangan pada tangan Budi. Budi pun panik lalu teriak-teriak minta tolong. Beberapa warga lalu datang menggunakan sebuah perahu yang agak besar dan menyelamatkan Budi. Namun Miswan tidak dapat tertolong dan tubuhnya ditemukan beberapa puluh meter dari tempat mereka tenggelam.